Oke guys, kali ini channel Jawa saja akan membahas tentang pakaian adat Jawa. Sudah tahu kan pakaian adat Jawa di sekitar tempat tinggalmu? Oke, jika belum, mari kita ikuti pemaparan berikut ini. Baru-baru ini berita terhangat yaitu beberapa negara mengklaim tentang busana kebaya ke UNESCO. Akun resmi National Heritage Board di Facebook mengumumkan berita yang mengusik ketenteraman warganet Indonesia. Dalam rilis tersebut dikatakan Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand akan secara jointly nominating mendaftarkan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Tak pelak warganet plus 62 bak kebakaran jenggot. Banyak dari mereka kecewa kenapa Indonesia tidak termasuk dalam jointly nominating yang terdiri dari 4 negara ASEAN tersebut. Masih banyak komentar pedas dilontarkan warganet Indonesia dalam unggahan akun National Heritage Board tersebut. Meski begitu, perlu pahami bahwa satu budaya terdaftar di UNESCO itu tidak menjamin budaya tersebut menjadi hak milik satu negara. Suatu elemen budaya yang telah diinskripsikan dalam daftar Representative List of Intangible Cultural Heritage UNESCO hanyalah menyatakan bahwa budaya itu hidup. Dengan kata lain, paling tidak sudah satu generasi diturunkan ke suatu masyarakat dan ada komitmen untuk merawat dan menjaga budaya itu. Terdaftar di UNESCO bukan berarti pengakuan hak eksklusif atau hak milik dari suatu elemen budaya dan bukan tentang orisinalitas atau otentiknya suatu elemen budaya, tapi maknanya adalah kontribusi elemen budaya tersebut pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan nilai-nilai universal untuk kemanusiaan, ujar Indiah Marsaban, seorang pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dalam situs Kebaya Indonesia, India pun menambahkan kalau UNESCO tidak berkaitan dengan asal-usul. Pasalnya sebuah budaya juga bisa hidup dan berkembang di negara lain. Jadi terdaftar di UNESCO tidak ada kaitannya dengan asal-usul atau origin atau asli tidaknya suatu budaya, karena bisa saja suatu budaya hidup juga di negara lain, ujarnya lagi. Pegiat budaya Agnes Dwina Herdiasti memiliki pendapat senada dengan India. Ia menjelaskan bahwa pada kenyataannya ada banyak ragam kebaya dan busana ini memang digunakan di banyak daerah di Nusantara, pun di negara tetangga. Yang namanya kesamaan atau kemiripan kebudayaan kan pada dasarnya garis pembatasnya tidak setegas pembagian wilayah yang bisa diatur secara administratif, ujar Agnes. Ia pun melanjutkan dengan memberikan sebuah data. Salah satunya adalah busana kebaya yang dipasangkan dengan kain lilit sudah sejak lama menjadi busana banyak suku bangsa di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia. Hingga kini seruan kekesalan masih menghiasi unggahan National Heritage Board. Wajar memang jika banyak warganet yang terusik, tapi perlu diingat pula bahwa sebelum bersuara ada baiknya mencari data. Daripada kita berdebat tanpa ada ujung pangkalnya, dan kadang pula kemudian kita malahan menyalahkan pemerintah, akan keteledoran ini, maka biarkanlah yang lebih mampu untuk menyuarakan kepemilikan kebaya di forum internasional. Maka bagi saya lebih baik kita suarakan dengan kemampuan kita dengan cara yang elegan. Bahwasannya kebaya itu sudah ada sejak dahulu kala. Apalagi bagi orang Jawa, maka dengan ini, dengan dikenalkan melalui forum YouTube, generasi kita yang muda-muda akan lebih tahu dan akan merasa memiliki bahwasannya kebaya adalah produk nasional Indonesia. Orang Jawa sejak dahulu kala sudah mempunyai ciri khas yang unik, dari mulai bahasa, budaya, agama, adat dan sebagainya. Hal ini karena nenek moyang kita sejak dahulu sudah mewariskan secara turun-temurun kepada orang Jawa. Maka kita sebagai generasi sekarang wajib tahu, bahkan harus berusaha melestarikan semua yang diwariskan oleh leluhur kita. Supaya pepatah yang mengatakan wong Jowo lali Jawane, tidak sampai terjadi. Oleh karena itu, karena channel ini sebagian besar membahas dan membedah hal-hal yang berhubungan dengan orang Jawa, maka dengan merangkum berbagai sumber kami berusaha untuk memvisualkan tentang budaya dan tradisi leluhur. Dalam hal ini pakaian adat Jawa khususnya yang tinggal di Jawa Tengah, Yogyakarta maupun Jawa Timur. Namun kali ini yang kami bahas daerah Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah identik dengan kain batik, kebaya, kemben untuk wanita, serta jubah hitam berbahan dasar beludu. Batik pun telah diakui sebagai salah satu identitas penting budaya Indonesia. UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Sebagai bagian dari pengakuan tersebut, UNESCO bersikeras agar Indonesia melestarikan warisannya.
Nah, selain batik, ada pakaian adat Jawa Tengah lainnya yang perlu banyak diketahui. Pakaian adat Jawa Tengah dan keunikannya. Kekayaan budaya Indonesia diwariskan dalam berbagai cara, mulai dari seni pertunjukan, kerajinan tangan, adat istiadat, upacara, hingga pakaian tradisional. Berabad-abad yang lalu, orang Indonesia mengenakan pakaian tradisional, terutama pada ritual kebudayaan tertentu. Namun, saat ini, pakaian adat Jawa Tengah telah dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Berikut ini beberapa jenis pakaian tradisional Jawa Tengah dengan segala keanggunannya. 1. Kebaya tradisional. Seperti halnya budaya yang beragam, Indonesia juga memiliki banyak pakaian tradisional yang berbeda. Salah satunya adalah kebaya. Tadinya, pakaian tradisional ini hanya diperuntukkan bagi bangsawan dan keluarga penting atau acara-acara khusus yang mewah dan berkelas. Dengan perubahan zaman, kini banyak orang mengenakan kebaya dalam penggunaan sehari-hari. Baju kebaya awalnya berasal dari kebudayaan Jawa dan Bali dengan corak yang khas. Tetapi dengan keunggulan beragam budaya dan daerah, kebaya mulai tersebar banyak di penjuru daerah. Setiap tempat memiliki pandangan yang berbeda tentang kebaya dan keunikannya. Tetapi umumnya dibuat dari kain tipis, seperti sutra, katun tipis, atau nilon tembus pandang yang dihiasi dengan brokat dan sulaman. 2. Jawi Jangkep. Mungkin semua orang sudah tak asing lagi dengan pakaian adat Jawa Tengah satu ini. Ini merupakan Jawi Jangkep, yaitu pakaian yang biasa digunakan dalam adat pernikahan Jawa Tengah. Jawi Jangkep merupakan pakaian yang dipakai oleh pria dalam upacara resmi adat Jawa Tengah. Terdiri dari baju beskap bermotif bunga atau polos di bagian tengahnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, pakaian adat adalah salah satu bentuk dalam acara-acara tertentu untuk menunjukkan identitas Jawa Tengah. Untuk bawahan, biasanya akan menggunakan kain jarik panjang yang dililit dari pinggang hingga mata kaki. Tak lupa juga menyelipkan keris di belakang sebagai makna bahwa manusia harus mampu menolak godaan energi negatif. Pakaian adat Jawa Tengah ini dilengkapi dengan belangkon atau penutup kepala yang terbuat dari kain dan sandal selop atau sandal bertutup. 3. Basahan. Pakaian adat Jawa Tengah selanjutnya adalah basahan. Biasa digunakan untuk acara pernikahan adat Jawa. Ini merupakan warisan dari salah satu kebudayaan Mataram. Berbeda dari pakaian adat lainnya, basahan identik tidak mengenakan luaran dengan riasan paes ageng kanigaran. Pakaian tradisional ini juga dikenal dengan nama dodot karena kedua mempelai biasanya mengenakan kain kemben panjang dan lebar yang biasa dinamakan kain dodot. Pada zaman dulu pakaian ini hanya boleh dikenakan di lingkungan kerabat keraton. Namun saat ini, pakaian adat Jawa Tengah tersebut dapat dipakai umum untuk menunjukkan identitas Jawa Tengah. 4. Batik Jawa. Batik adalah kain yang secara tradisional dibuat dengan menggunakan teknik pewarnaan tahan lilin manual untuk membentuk pola. Batik juga salah satu bagian dari pakaian adat Jawa Tengah selanjutnya. Kain batik tradisional biasanya dipakai oleh wanita Jawa sebagai pembungkus kemben atau outer tubuh. Kain batik juga bisa dililitkan di pinggul dengan beberapa lipatan di bagian depan disebut wiron, sedangkan bagian atas dipadankan dengan memakai baju kebaya pas. Secara tradisional, untuk laki-laki, ujung kain batik juga bisa dijahit menjadi kain tubular sebagai sarung atau dililitkan di pinggul. Pada saat ini, kain batik juga dijahit dan dijadikan kemeja pria sebagai batik kontemporer. 5. Surjan. Surjan adalah bentuk pakaian adat Jawa yang identik dengan motif lurik. Biasanya dikenakan bagi kaum pria sebagai acara adat atau kebudayaan tertentu. Keunikannya, penggunaan surjan terbatas untuk wilayah Yogyakarta. Motif dasar surjan utamanya adalah lurik, meskipun dapat pula bahan bermotif kembang-kembang. Melansir KR Jogja, surjan lurik ini pertama kali dibuat oleh Sunan Kalijaga sebagai pakaian takwa. Surjan merupakan busana adat Jawa atau disebut busana kejawen penuh dengan piulang sinandi. Ini merupakan suatu ajaran tersirat yang terkait dengan filosofi Jawa kejawen. Pakaian adat Jawa ini bermakna garis-garis melambangkan kesederhanaan. Di dalam keraton, ukuran garis-garis atau lurik ini melambangkan jabatan si pemakainya. 6. Belangkon. Belangkon adalah hiasan kepala tradisional yang dibuat dari bahan kain batik yang dikenakan oleh pria Jawa. Saat ini, belangkon terkenal di kalangan wisatawan sebagai souvenir koleksi serta ciri khas budaya Jawa.
Keunikan tentang Blangkon adalah memadukan serban dari pakaian Islami dengan budaya Hindu, yang mencerminkan pengaruh Hindu dan Islam dalam budaya Jawa. Pakaian adat Jawa Tengah ini memiliki 4 jenis, tergantung dari asalnya. Ini termasuk jenis Yogyakarta, Surakarta, Kedu, dan Banyumas. Tentunya semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan ciri khasnya. 7. Jarik. Hampir setiap orang Indonesia memiliki kain batik ini, jarik. Tak heran, jika jarik dikenal sebagai salah satu ciri khas kain Jawa. Sebagai kain serbaguna yang cocok untuk hampir semua acara, jarik telah menjadi barang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya pakaian adat Jawa Tengah. Dapat digunakan sebagai pakaian, gendongan bayi, alas tidur bayi, pakaian formal, dan keperluan lainnya. Keunikan busana tradisional ini, jarik juga bisa menunjukkan status pemakainya dari motif polanya. Jarik bisa dipadukan dengan kebaya ataupun beskap bagi pemakainya. 8. Stagen kebaya. Stagen adalah gulungan kain yang secara tradisional dikenakan oleh pria dan wanita Jawa. Dipakai pada acara penting ataupun upacara adat pernikahan Jawa. Saat batik dililitkan di pinggang, mengenakan stagen akan membantu menonjolkan bentuk tubuh wanita dan menjaga batik tetap di tempatnya saat pemakainya bergerak. Motif dan warnanya tentu beragam, moms bisa memilih sesuai dengan warna kebaya yang dikenakan. 9. Beskap. Pakaian adat Jawa Tengah berikutnya adalah beskap. Seiring perkembangan zaman, beskap dan jawi jangkep sering dikenakan secara terpisah. Dipakai untuk pria dan memiliki warna yang sangat beragam, tapi biasanya identik dengan warna gelap dan polos. Teksturnya yang tebal menyerupai jas, dan disertai dengan kerah baju yang tidak memiliki lipatan. Keunikan pada beskap, ia memiliki perbedaan ukuran potongan pada bagian depan yang tidak simetris. Tujuan dari ketidaksimetrisan, yaitu untuk antisipasi pemakaian aksesori keris dan lainnya. Diketahui, beskap memiliki beberapa jenis yang berbeda, di antaranya beskap gaya Yogya, beskap yang merujuk pada pakem keraton Kasultanan. Beskap gaya Solo, beskap yang terinspirasi dari pakem budaya keraton Kasunanan. Beskap Landung, beskap dengan bagian depan yang panjang. Jika moms memperhatikan, kancing pada beskap ada pada sisi kanan dan kiri dengan pola yang bisa dibilang cukup unik yaitu menyamping. Beskap pada pria biasanya dipakai dengan jarik khas Jawa hingga menutupi kaki. 10. Keris Jawa. Pakaian adat Jawa Tengah tak lengkap jika tidak ada aksesoris di dalamnya. Keris adalah pelengkap paling utama yang harus ada dalam pemakaian adat Jawa Tengah, khususnya bagi pria. Diletakkan di belakang pakaian, tepatnya di punggung. Karena cuma sebagai hiasan, jadi keris yang dipakai ini bukanlah keris asli yang tajam. Biasanya berbahan dasar kayu yang diukir menyerupai keris sungguhan dan dikemas dengan tempat keris. Hanya aja, saat ini sudah sangat jarang menemukan orang yang memakai pakaian surjan dan keris dalam kehidupan sehari-hari. 11. Kanigaran. Pakaian adat Jawa Tengah yang selanjutnya adalah kanigaran. Pada zaman dahulu, pakaian adat jenis ini biasa dikenakan oleh para raja di tanah Jawa. Namun, di masa kini pakaian kanigaran juga kerap digunakan dalam pakaian khas upacara pernikahan adat Jawa. Salah satu ciri khas dari pakaian ini adalah penggunaan singkok atau aksesoris kepala pada pria yang memanjang ke atas. Kemudian atasan pakaian kanigaran dibuat dari kain beludu berwarna gelap dengan efek mengkilap yang menghasilkan tampilan elegan. Lalu, untuk bagian bawahnya baik pria maupun wanita mengenakan dodotan yang berbeda dengan kain jarik biasa. Di pakaian kanigaran kain dodot tampak lebih berwarna. Selain itu, penggunaan dodotan dalam kanigaran juga tidak hanya dililitkan di pinggang, tetapi kain ini juga disampirkan di tangan. 12. Kuluk. Sama fungsinya seperti blengon, yaitu sebagai penutup kepala pada pria. Hanya saja, bentuk dari kuluk lebih tinggi dan strukturnya lebih kaku. Penggunaan kuluk diselaraskan dengan pemakaian pakaian basahan atau kanigaran dan dulunya dipakai oleh para raja atau sultan. Saat ini, penutup kepala ini digunakan saat acara pernikahan oleh mempelai pria. 13. Batik Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah yang terakhir dan tidak boleh terlewatkan adalah batik Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terdapat beberapa motif yang umumnya dikenakan oleh masyarakat. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal akan seni batiknya adalah Solo.
Bahkan jika dilihat dari sejarah, Solo merupakan tempat perdagangan batik pertama kali di Indonesia pada tahun 1568. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, batik Jawa Tengah memiliki berbagai motif beragam, antara lain batik Truntung, batik Sido Wirasat, batik Cakar Ayam, batik Parangkusumo, dan lainnya. Selain beberapa motif batik Jawa Tengah yang disebutkan di atas, terdapat beberapa motif batik Jawa Tengah lainnya. Namun, perlu diingat bahwa setiap motif batik Jawa Tengah maupun daerah lainnya memiliki filosofi yang berbeda-beda tergantung motifnya. Semoga menambah pengetahuan untuk semua yang sedang mencari referensi pakaian adat Jawa Tengah. Demikian tentang sekilas jenis pakaian adat Jawa Tengah dari channel Jawa Saja. Bagi yang belum subscribe, like, share dan komen saya tunggu ya, biar channel ini berkembang secara optimal. Terima kasih.